Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Teacher Motovlog di sini, dan hari ini kita mau bikin education vlog kita yang pertama. Oke, my makna Leon. Oke. Untuk video lebih lengkapnya, mari kita mulai education vlog pertama kita kali ini. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Oke, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita akan kembali education vlog, belajar tentang PPKN lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dan tugas kementerian. Oke, jadi di negara Indonesia, kementerian-kementerian itu ada klasifikasi dan ada tugasnya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi kementerian negara kita dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya pada intinya tugas Kementerian Negara kita yaitu membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Jadi untuk mengurusi bidang yang lebih spesifik, yang lebih bidang tertentu gitu maksudnya. Nah, tapi ada lebih jelasnya tugas kementerian itu sebenarnya banyak banget, teman-teman ya. Kita bahas beberapa saja di sini. Yang pertama, tugas kementerian yaitu menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Jadi kementerian itu harus menjalankan kebijakan di bidangnya masing-masing, teman-teman, tidak campur aduk gitu. Lalu pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Maksudnya apa? Kita ambil contoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Setiap sekolah di Indonesia itu merupakan tanggung jawab dari Kemendikbud. Gitu. Jadi bangunan sekolah, fasilitas sekolah itu adalah milik negara yang harus dikelola dan dijaga oleh Kemendikbud. Gitu. Dan selanjutnya apa lagi nih? Melaksanakan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi kementerian ini skalanya nasional kan, maka dari itu kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian itu harus sampai kepada daerah. Contoh Kemendikbud lagi kita ambil. Kemendikbud menerapkan perubahan kurikulum. Nah, pelaksanaan perubahan kurikulum itu harus sampai ke daerah dengan baik gitu, tidak hanya berjalan di pusat. Oke? Selanjutnya kita lihat pemerintahan yang banyak ini itu diurus oleh presiden dan dibantu oleh kementerian ya, teman-teman. Dan kementerian di Indonesia ada banyak sekali. Untuk itu diperlukan klasifikasi kementerian. Maksudnya apa? Kementerian itu ternyata dikelompokkan, teman-teman. Ada 4 kelompok kementerian. Yang pertama ada Kemenko Polhukam. Oh ya, sebagai informasi, ini merupakan susunan kabinet kerja yang pertama ya, teman-teman, yang di periode pertama Bapak Jokowi memimpin, bukan periode sekarang. Kemenko Polhukam, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Oke. Nah, ini merupakan kementerian koordinator untuk apa? Untuk menaungi, mengkoordinatori beberapa kementerian di bawahnya. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa kementerian harus dikelompok-kelompokkan kayak gini? Biar lebih terkoordinir. Jadi kementerian-kementerian ini contohnya nih, Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi, dan Kemenpan RB ketika melaksanakan tugasnya bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kemenko Polhukam sebelum mengajukan atau melaksanakan kebijakan berdiskusi dengan presiden gitu. Jadi ada jalur yang lebih terstruktur seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada Kemenko apa lagi? Kemenko Perekonomian ya. Kemenko Perekonomian ini membawahi seluruh kementerian yang berurusan dengan perdagangan, keuangan, dan perindustrian di negara kita. Gitu.
Oke, selanjutnya Kemenko yang ketiga yaitu Kemenko PMK. Oke, Kementerian Koordinator PMK ini membawahi Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, Desa Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan, dan kementerian favoritnya para pemuda, Kemenpora. Oke, Kemenko yang terakhir adalah Kemenko Kemaritiman. Kemenko Kemaritiman ini membawahi 4 kementerian, teman-teman. Yaitu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kementerian Pariwisata. Oke, semua dikoordinatori oleh Kemenko Kemaritiman. Oke, materi terakhir yaitu tentang lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi teman-teman, ternyata di Indonesia ada lembaga pemerintahan yang mengurusi suatu urusan atau suatu bidang dalam skala nasional, tapi bukan kementerian gitu. Contohnya apa? Contoh nih, ada BIN, Badan Intelijen Negara. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya BIN ini. Nah, mungkin juga bertanya, kenapa harus ada BIN? Padahal udah ada Kementerian Pertahanan tadi, ya kan? Nah, kenapa harus ada BIN? Karena BIN ini punya tugas yang lebih spesifik atau lebih khusus, yaitu tentang intelijen negara. Gitu. Jadi perlu ada lembaga atau perlu ada badan yang khusus menaungi atau mengurusi permasalahan intelijen, karena ini merupakan permasalahan penting. Atau selanjutnya ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya. Dan kenapa harus ada BNN padahal udah ada polisi? Kita tadi karena narkotika ini masalah serius, teman-teman. Gitu, perlu ada satu lembaga yang fokus mengurusi narkotika ini. Oke, itu tadi materi kita tentang kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan mengenai tugas, fungsi, serta klasifikasi kementerian dan lembaga non-kementerian. Kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kementerian di Indonesia ini mempunyai tugas masing-masing, tugas yang lebih rinci yang gunanya utamanya untuk membantu presiden mengurusi seluruh urusan di Indonesia. Oke. Dan di Indonesia juga ada lembaga pemerintahan non-kementerian yang punya tugas lebih rinci lagi, lebih detail lagi untuk mengurusi suatu urusan. Oke, itu saja video kita kali ini. Like kalau kalian suka, jangan di dislike kalau kalian tidak suka. Apabila kalian belajar pengetahuan baru hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.